Sungguh tak terduga. Seorang poluan cantik yang ternyata suka memeras pedagang di pasar, mendapatkan karmanya karena ada kakek tua yang menolak tunduk pada dirinya. Bagaimana kelanjutannya? Inilah kisahnya. Langit pagi masih kelabu ketika pasar Melati mulai berdenyut dengan kehidupan. Pedagang menggelar lapak, suara tawar-menawar bersahutan, dan aroma sayur segar bercampur dengan asap dari warung nasi pecel. Namun, di tengah kesibukan itu, bayangan ketakutan melayang di wajah para pedagang. Mereka tahu, seperti hari-hari sebelumnya, sosok yang mereka benci akan segera datang. Bribtu Rina melangkah dengan sepatu bot hitamnya. Bunyinya menggema di antara lorong-lorong sempit pasar. Seragamnya masih bersih dan rapi. Wajahnya dihiasi riasan tipis yang kontras dengan sorot matanya yang dingin. Para pedagang buru-buru menyembunyikan uang receh mereka, berharap hari ini ia tidak mendekat. Tapi harapan mereka sia-sia. Rina sudah menargetkan mangsanya. Seorang ibu penjual tempe yang baru saja mendapat pembeli mendadak menegang saat Rina berdiri di depan lapaknya. Dengan satu tangan di pinggang dan senyum miring yang penuh arti, Rina mengetuk meja kayu di depannya. "Mana setoran hari ini, Bu?" Suaranya terdengar manis, tapi penuh ancaman. Tangan ibu itu gemetar saat mengambil beberapa lembar ribuan dari laci kayunya. Tak jauh dari sana, seorang lelaki tua memperhatikan. Pak Darman, seorang pedagang sayur yang telah puluhan tahun berdagang di pasar itu, mengepalkan tangannya. Dadanya bergejolak melihat bagaimana perempuan berseragam itu memeras rakyat kecil. Ini bukan pertama kalinya ia menyaksikan ketidakadilan, tapi hari ini ada sesuatu di dalam dirinya yang meledak. Ia tak bisa lagi hanya diam. Rina melanjutkan langkahnya, menagih uang keamanan dari satu lapak ke lapak lain. Ketika sampai di lapak Pak Darman, ia menemukan lelaki tua itu menatapnya lurus-lurus tanpa rasa takut. "Jangan sentuh uang saya," kata Pak Darman. Suaranya serak tapi tegas. Pasar mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada mereka. Beberapa pedagang bahkan menahan napas, sadar bahwa sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Rina terkekeh, lalu menyandarkan satu tangan di lapak sayur Pak Darman. "Kakek tua, semua orang di sini tahu aturan. Kau pikir bisa melawanku?" katanya sambil menyeringai. Pak Darman tidak bergeming. Matanya tetap tajam, penuh kemarahan yang tertahan. "Hukum yang kau pakai bukan untuk melindungi, tapi untuk menindas. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil uang dari orang-orang seperti kami lagi." Sejenak, ada kilatan kemarahan di mata Rina. Belum pernah ada orang yang berani menentangnya di pasar ini. Dengan gerakan cepat, ia meraih uang di meja Pak Darman. Tapi sebelum jemarinya sempat menyentuhnya, tangan kasar Pak Darman menangkap pergelangan tangannya dengan kekuatan mengejutkan. Rina tersentak, tangannya seperti terperangkap dalam cengkeraman besi. Keduanya bertatapan, tensi di udara semakin tebal. Pasar yang biasanya riuh kini terasa sunyi, seakan semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di balik wajah keriputnya, Pak Darman menyimpan sesuatu yang membuat Rina merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya, rasa waspada. Ia baru sadar bahwa hari ini, ia mungkin telah bertemu lawan yang sebenarnya. Tangan Pak Darman masih mencengkeram pergelangan Rina dengan erat. Sejenak, waktu seolah berhenti. Napas Rina memburu, bukan karena takut, tapi karena marah. Tak pernah sekalipun ada orang yang berani menentangnya. Apalagi seorang lelaki tua renta yang seharusnya sudah tak berdaya. Ia mencoba menarik tangannya, namun cengkeraman itu tetap kuat seperti batu karang yang menahan ombak. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik. Beberapa dari mereka tersenyum tipis, merasa puas melihat ada seseorang yang akhirnya berani melawan Rina. Namun, sebagian lainnya cemas, karena mereka tahu bahwa wanita itu tidak akan tinggal diam. Wajah Rina memerah karena harga dirinya terluka. Ia menarik tangannya dengan paksa, lalu mundur selangkah. "Lepaskan aku, tua bangka," serunya dengan suara tajam. Pak Darman akhirnya melepaskan cengkeramannya. Tetapi tatapannya tetap menusuk, seolah mengatakan bahwa ia tidak takut. "Kau bisa mengambil uang dari orang-orang lain,
Tapi tidak dariku. Aku sudah cukup melihat ketidakadilan di tempat ini. Suaranya datar, tapi penuh ketegasan. Rina mengepalkan tangannya. Ia tak bisa membiarkan ini terjadi. Jika ia diam, maka wibawanya sebagai sosok yang ditakuti di pasar ini akan runtuh. Dengan cepat, Rina melangkah maju dan menekan dada Pak Darman dengan ujung jarinya. Jangan sok pahlawan, kek. Kau hanya satu orang. Aku punya seragam, dan aku punya kuasa. Kau mau melawan polisi? Ucapnya dengan suara menantang. Namun, Pak Darman hanya tersenyum kecil. Senyum seorang lelaki yang sudah terlalu lama melihat ketidakadilan dan tidak lagi takut pada ancaman. Seragam tidak membuatmu benar, katanya lirih. Kata-kata itu menampar Rina lebih keras daripada pukulan apapun. Emosinya mendidih. Tanpa berpikir panjang, ia melayangkan dorongan keras ke bahu Pak Darman. Lelaki tua itu terdorong beberapa langkah ke belakang. Tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan. Para pedagang terkejut. Beberapa dari mereka hendak menghampiri. Tapi Pak Darman mengangkat satu tangan, meminta mereka untuk tidak ikut campur. Ia menatap Rina dengan tatapan yang lebih dalam, lebih tajam. Kalau kau ingin memaksakan kekerasan, aku tidak akan diam saja. Tangannya mengepal. Tubuhnya sedikit merendah. Gerakan kecil itu membuat Rina tersentak. Ia mengenali postur itu. Postur seorang petarung. Rina menelan ludah. Tapi keangkuhannya terlalu besar untuk mundur. Tanpa peringatan, ia mencoba menyergap Pak Darman. Tangannya bergerak cepat untuk mencengkeram kerah baju laki tua itu. Tapi dalam hitungan detik, tubuhnya berputar. Dan sebelum ia menyadarinya, sebuah dorongan keras menghantam lengannya. Rina kehilangan keseimbangan dan terhuyung ke belakang. Sekali lagi, pasar menjadi sunyi. Semua mata membelalak. Tidak ada yang percaya bahwa seorang polisi bisa dijatuhkan oleh seorang kakek tua. Rina bangkit dengan cepat. Matanya menyala penuh amarah. Kurang ajar, desisnya. Ia melompat maju. Kali ini dengan kepalan tangan yang siap menghantam. Tapi lagi-lagi, Pak Darman dengan mudah menghindar. Lalu dengan satu gerakan sederhana, ia menyapu kaki Rina. Tubuh wanita itu terhempas ke tanah, debu beterbangan. Pedagang yang menonton mulai menutup mulut mereka, terkejut. Rina terbaring di tanah, napasnya tersengal. Ini bukan sekadar perlawanan biasa. Ia bisa merasakan bahwa lelaki tua ini bukan orang sembarangan. Tangannya meraih tongkat di pinggangnya. Jika pertarungan ini berlanjut, ia tahu dirinya tidak akan menang dengan cara biasa. Tapi sebelum ia bisa berdiri, Pak Darman melangkah mendekat dan berkata pelan, "Berhenti sekarang, nak, sebelum kau kehilangan lebih dari sekadar harga diri." Kata-kata itu menggema di kepala Rina. Tangannya yang sudah siap mencabut tongkat mendadak gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ragu. Ia merasa takut, bukan pada kekuatan fisik lelaki tua ini, tapi pada sesuatu yang lebih besar. Sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malu. Debu masih beterbangan di udara saat Rina menatap Pak Darman dengan tatapan penuh kemarahan. Tubuhnya bergetar. Bukan hanya karena rasa sakit akibat jatuh tadi, tetapi juga karena harga dirinya yang terkoyak. Tidak ada seorang pun yang pernah mempermalukannya seperti ini. Apalagi, di depan banyak orang, di tempat yang selama ini menjadi wilayah kekuasaannya. Ia bangkit dengan cepat. Matanya tajam seperti mata elang yang siap menerkam mangsanya. Tangan kanannya meraba tongkat yang terselip diikat pinggangnya. Jika perlawanan kakek tua itu tidak segera dihentikan, maka wibawanya akan hancur seketika. Ia tak peduli lagi pada aturan. Baginya, ini bukan lagi soal pungli. Ini adalah soal harga diri. Pak Darman tetap berdiri tenang di hadapannya, wajahnya tanpa ekspresi. Tapi ada sesuatu di matanya, sebuah kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang. Ia tidak menunjukkan rasa takut, tidak juga rasa angkuh. Seolah-olah ia telah melalui banyak pertarungan seperti ini sebelumnya. Seolah-olah ia tahu bahwa Rina hanya sedang dikendalikan oleh amarah dan ego, bukan oleh rasa benar. Tanpa peringatan,
Rina mencabut tongkatnya dan mengayunkannya ke arah Pak Darman. Serangannya cepat, penuh tenaga, seperti seekor ular yang menyambar mangsanya. Namun, dengan gerakan yang nyaris mustahil untuk seorang lelaki tua, Pak Darman miring ke samping, menghindari serangan itu hanya dengan sedikit pergerakan tubuh. Tongkat itu meleset, hanya menghantam udara kosong. Rina tidak berhenti. Ia melayangkan pukulan kedua, ketiga, keempat, semuanya dengan kecepatan tinggi. Tapi setiap serangan itu hanya menemui kehampaan. Pak Darman bergerak seperti bayangan, melangkah ke kiri, lalu ke kanan, menghindari setiap pukulan dengan gerakan yang seolah sudah terlatih puluhan tahun. Para pedagang yang menyaksikan menahan napas. Mereka belum pernah melihat seseorang bergerak seperti itu, apalagi seorang lelaki tua yang biasanya hanya duduk menjual sayur. Seolah-olah, selama ini, mereka tidak pernah benar-benar mengenal siapa Pak Darman sebenarnya. Rina mulai frustrasi. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya tidak bisa menyentuh lelaki tua ini. Dengan amarah yang membara, ia mengayunkan tongkatnya ke arah kaki Pak Darman, mencoba menjatuhkannya. Tapi sebelum tongkat itu mengenai sasarannya, Pak Darman bergerak lebih cepat. Dengan satu langkah ringan, ia berputar ke samping, lalu menangkap pergelangan tangan Rina dalam satu gerakan cepat. Sebelum Rina sempat bereaksi, tubuhnya ditarik ke depan dan dalam sekejap, ia kehilangan keseimbangan. Dalam satu gerakan halus, Pak Darman memanfaatkan momentumnya sendiri dan membantingnya ke tanah dengan lembut. Cukup untuk membuatnya jatuh, tapi tidak menyakitinya. Rina terhentak, punggungnya menghantam tanah dengan keras. Ia tersungkur, tubuhnya gemetar karena keterkejutan. Kali ini, tidak ada lagi amarah di wajahnya. Yang tersisa hanyalah keterkejutan dan kebingungan. Ia menatap Pak Darman dengan mata melebar. Bagaimana mungkin seorang kakek tua bisa melakukan semua ini? Pak Darman menatapnya dari atas, lalu menghela napas panjang. Suaranya terdengar pelan, tapi menusuk ke dalam hati Rina. "Nak, kau masih muda, kau punya kekuatan, tapi kau tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kau bisa menindas orang lain, tapi itu tidak membuatmu kuat, itu hanya membuatmu lemah." Kata-kata itu seperti pisau yang menembus ke dalam dada Rina. Ia menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia biarkan muncul. Rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut bahwa mungkin selama ini ia telah berada di jalan yang salah. Di sekeliling mereka, pasar masih sunyi. Tidak ada yang berani bersuara. Semua orang hanya menunggu, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi bagi Rina, telah berhenti. Ia tidak hanya kalah dalam pertarungan ini, tetapi juga kalah dalam peperangan yang lebih besar, peperangan melawan dirinya sendiri. Rina masih terbaring di tanah, napasnya memburu, dadanya naik turun, bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menyakitinya lebih dari sekadar luka fisik. Ia kalah di hadapan semua orang yang selama ini takut padanya. Namun, yang lebih menyakitkan, ia kalah dari seorang lelaki tua yang seharusnya tak lagi punya tenaga untuk melawan. Tangan Rina mengepal di atas tanah yang dingin dan berdebu. Ia ingin bangkit, ingin kembali menyerang, ingin mengembalikan harga dirinya yang telah hancur. Tapi kakinya gemetar, tubuhnya menolak untuk berdiri. Sorakan kecil terdengar dari kerumunan. Sebagian pedagang mulai tersenyum tipis. Bukan karena mereka membenci Rina sebagai pribadi, tetapi karena mereka telah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Dan hari ini, mereka melihat harapan. Pak Darman menatapnya dari atas. Wajahnya masih datar, tak ada tanda kesombongan atau penghinaan. Ia tidak bergerak untuk menyerang lagi. Tidak ada niat untuk mempermalukan lebih jauh. Ia hanya berdiri, menunggu. Lalu dengan suara yang dalam, ia berkata, "Nak, kau ingin tahu kenapa kau kalah?" Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap lelaki tua itu dengan mata yang mulai basah oleh emosi yang bercampur aduk. Marah, malu, dan bingung. Pak Darman melanjutkan, "Kau berjuang untuk harga dirimu,
Sementara aku berjuang untuk sesuatu yang lebih besar. Selama kau bertarung hanya untuk egomu, kau akan selalu kalah. Tidak peduli seberapa kuat kau. Kata-kata itu menghantam Rina lebih keras daripada pukulan apapun. Ia menggigit bibirnya, menahan gejolak yang mengamuk di dalam dirinya. Seumur hidup, ia selalu berpikir bahwa kekuasaan adalah segalanya. Bahwa dengan menakuti orang lain, ia akan dihormati. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa semua itu hanya ilusi. Beberapa pedagang mulai berbisik di antara mereka, sebagian bahkan mendekat untuk memastikan bahwa pertarungan telah usai. Seorang ibu penjual tempe yang tadi dipalak oleh Rina menatapnya dengan perasaan bercampur aduk. Ada ketakutan, tapi juga ada sedikit rasa kasihan. Karena, di balik seragam dan sikap kerasnya, Rina hanyalah seorang manusia yang tersesat di jalannya sendiri. Dengan susah payah, Rina akhirnya mencoba bangkit. Lututnya masih terasa lemas, tapi ia menolak untuk tetap terbaring di tanah. Ia mengangkat wajahnya, menatap Pak Darman sekali lagi. Kali ini, tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ada kebingungan dan pertanyaan yang belum bisa ia jawab. Pak Darman melihat itu. Ia menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara lebih lembut, "Pergilah, nak. Pikirkan baik-baik apa yang kau lakukan. Jika kau terus berjalan di jalan yang sama, kau hanya akan menemukan kehancuran." Untuk pertama kalinya, Rina tidak membalas. Tidak ada sumpah serapah, tidak ada ancaman. Ia hanya diam, lalu perlahan berbalik. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia melangkah pergi dari pasar. Namun, hatinya tidak pernah seberat ini sebelumnya. Hari ini, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kemenangan. Langkah Rina terasa berat saat meninggalkan pasar Melati. Setiap tatapan pedagang yang tertuju padanya terasa seperti duri yang menusuk harga dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa ditakuti, tidak merasa dihormati. Ia merasa seperti pecundang, seperti seseorang yang telah kehilangan jati diri. Ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan angin sore membelai wajahnya yang masih terasa panas karena emosi. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, kukunya hampir mencakar telapak tangannya sendiri. Dalam kepalanya, suara Pak Darman terus menggema, "Kau berjuang untuk harga dirimu, sementara aku berjuang untuk sesuatu yang lebih besar." Kata-kata itu seperti pisau yang terus menggores egonya yang rapuh. Tiba-tiba, langkahnya berhenti di depan sebuah warung kopi kecil di sudut jalan. Tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi. Warung itu tampak sepi. Hanya ada seorang pria tua duduk di salah satu bangku kayu, menikmati segelas kopi hitam. Mata Rina menajam. Ia mengenali pria itu. Hatinya bergetar. Tapi kakinya melangkah mendekat seolah digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. "Masih suka kopi pahit?" Suara pria tua itu menyapa tanpa menoleh. Rina diam sejenak sebelum akhirnya duduk di kursi di seberangnya. "Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku minum kopi." Jawabannya terdengar lebih seperti gumaman. Pria itu akhirnya menatapnya. Wajahnya penuh keriput. Matanya tajam seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak hal di dunia ini. "Aku dengar kau terlibat masalah di pasar tadi." Nada suaranya datar, tapi entah kenapa membuat Rina menegang. Ia menghela napas panjang. "Apa kau juga akan memberiku ceramah, Pak?" Suaranya bergetar, lebih karena lelah daripada marah. Pria itu, yang tak lain adalah ayahnya, mengangkat alis, lalu menyesap kopinya sebelum menjawab, "Aku tidak perlu. Kau sudah tahu sendiri apa yang salah." Rina menunduk, meremas jari-jarinya sendiri. Hening menyelimuti mereka. Hanya suara kendaraan dari kejauhan yang terdengar samar. Dalam benaknya, kenangan masa kecilnya berkelebat, tentang ayahnya yang dulu seorang polisi jujur, tentang bagaimana ia selalu menanamkan prinsip keadilan yang kini terasa asing baginya. "Aku ingin kuat, Ayah. Aku ingin dihormati," kata Rina akhirnya. Suaranya hampir berbisik. Ayahnya menghela napas, menatapnya dengan sorot penuh pemahaman.
Kekuatan sejati bukan tentang membuat orang takut padamu, Rina, tapi tentang membuat orang percaya padamu. Kata-kata itu membuat dadanya terasa sesak. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Terlalu banyak hal yang harus ia pikirkan. Terlalu banyak kesalahan yang harus ia akui. Ia tidak tahu apakah ia bisa memperbaiki semuanya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ingin mencoba. Rina menatap ayahnya, lalu menyesap kopi pahit di hadapannya. Rasanya kuat, pekat, dan mengguncang. Sama seperti kenyataan yang baru saja ia terima. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menolaknya. Pagi itu, Rina berdiri di depan cermin. Seragam polisinya masih melekat di tubuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa asing dengannya. Selama ini, ia mengira seragam itu memberinya kekuatan. Tapi kini, yang ia lihat hanyalah seorang wanita yang mencoba mencari jati diri di balik kain kebanggaan itu. Ia mengingat kembali kejadian di pasar, tatapan penuh kebencian dari orang-orang yang dulu tunduk padanya. Mereka tidak pernah menghormatinya, hanya takut. Dan ketakutan itu sirna sejak seorang lelaki tua menantangnya. Sejak seorang pria yang seharusnya lemah menunjukkan arti kekuatan yang sesungguhnya. Tangannya gemetar saat ia mengepalkan telapak tangannya. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Dengan napas panjang, ia melangkah keluar, meninggalkan bayang-bayang kelam yang selama ini membelenggunya. Saat tiba di pasar, langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Para pedagang yang melihatnya langsung membisu, sebagian bahkan bersiap mundur, takut akan pembalasan. Tapi hari ini, Rina tidak datang sebagai seorang pemungut liar. Ia datang sebagai seseorang yang ingin menebus kesalahannya. Ia berhenti di depan Pak Darman, yang tengah mengatur dagangannya. Lelaki tua itu menoleh perlahan, matanya tetap teduh seperti sebelumnya. Tanpa berkata apapun, Rina mengeluarkan amplop berisi uang. Uang yang selama ini ia ambil dari para pedagang. Dengan tangan sedikit gemetar, ia meletakkannya di atas meja kayu tempat Pak Darman biasa menjual sayurannya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa mencoba memperbaiki yang tersisa, ucapnya dengan suara bergetar. Pak Darman menatap amplop itu sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Rina. Ada senyum tipis di wajahnya, bukan karena uang itu, tapi karena ia melihat sesuatu yang lebih berharga, seorang wanita yang akhirnya menemukan jalannya. Tanpa menunggu jawaban, Rina membungkuk dalam, lalu berbalik pergi. Kali ini, ia tidak lari dari kenyataan. Ia melangkah ke depan, menuju sesuatu yang baru, menuju harapan yang selama ini ia abaikan. Karena ia tahu, meski jalannya masih panjang, ia telah mengambil langkah pertama menuju perubahan yang sebenarnya. Kekuatan sejati dalam hidup bukan diukur dari seberapa banyak orang yang bisa kita tundukkan, bukan pula dari seberapa keras suara kita mampu membungkam yang lemah. Bukan seragam yang kita kenakan, jabatan yang kita sandang, atau kekuasaan yang kita genggam yang menentukan siapa diri kita sesungguhnya. Semua atribut duniawi itu mudah berubah, mudah hilang, dan bahkan bisa menjadi bumerang jika kita salah menggunakannya. Rina, dalam perjalanan hidupnya, sempat terperangkap dalam ilusi bahwa ketakutan adalah kunci mendapatkan rasa hormat. Ia kira, ketika orang tunduk padanya karena takut, maka itulah bentuk penghormatan tertinggi. Tapi sayangnya, rasa hormat yang dibangun di atas ketakutan adalah bangunan rapuh yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Rasa hormat sejati tidak lahir dari ancaman, tidak pula tumbuh dari sikap angkuh. Ia lahir dari kepercayaan, dari tindakan adil, dari sikap rendah hati yang mampu membuat orang lain merasa aman dan dihargai. Kita sering terjebak dalam pemikiran sempit bahwa semakin kuat kita menekan orang lain, semakin tinggi pula posisi kita. Padahal, menaklukkan orang lain itu mudah, cukup dengan kekerasan, dengan kekuasaan. Namun, menaklukkan ego dalam diri sendiri, mengakui kesalahan, lalu memperbaikinya, itulah peperangan terbesar yang jauh lebih sulit. Rina belajar dengan cara yang tidak mudah. Ia menyadari bahwa kekuasaan tanpa hati hanyalah tirani.
Ia akhirnya paham bahwa kesalahan masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja dengan permintaan maaf kosong atau sekadar menutupinya dengan jabatan. Tapi, keberanian untuk berubah, untuk berdiri dan berkata, "Aku salah, dan aku ingin memperbaiki semuanya," adalah langkah pertama yang akan membuka jalan panjang menuju pembebasan diri. Tidak ada yang mudah dalam proses itu. Rasa malu, takut akan penilaian orang, bahkan godaan untuk kembali ke zona nyaman selalu mengintai. Namun disitulah letak ujian sejatinya. Di sisi lain, Pak Darman, yang mungkin oleh banyak orang dianggap hanya orang biasa, tanpa kekuasaan, tanpa jabatan, justru menunjukkan kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang. Ia tidak pernah mengandalkan kekerasan. Ia tidak pernah terpancing untuk membalas dengan cara yang sama ketika diperlakukan tidak adil. Ia menang dengan kebijaksanaan. Ia berdiri tegak di atas prinsip, meski di tengah ancaman dan tekanan. Sikapnya yang lembut tapi tegas, yang penuh kasih tapi tidak mudah dipermainkan, menjadi tamparan keras bagi mereka yang masih terjebak dalam arogansi kekuasaan. Dari Pak Darman kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak mengenal pangkat atau seragam. Ia bisa muncul dari siapa saja, bahkan dari seseorang yang tampak lemah di mata dunia. Hidup ini pada dasarnya adalah sekumpulan pilihan. Setiap hari kita dihadapkan pada persimpangan. Apakah kita ingin menjadi seseorang yang ditakuti, atau menjadi seseorang yang dipercaya? Menjadi sosok yang meninggalkan jejak rasa takut, atau sosok yang meninggalkan kenangan kepercayaan dan cinta? Dan pada akhirnya, ketakutan hanya bertahan sebentar, tapi kepercayaan akan terus hidup, bahkan setelah kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nama baik, kebaikan hati, dan keadilan akan jauh lebih diingat dibandingkan kekuasaan yang pernah kita pegang. Cerita ini bukan hanya tentang Rina, bukan hanya tentang Pak Darman. Cerita ini adalah gambaran kecil tentang kita semua. Kita pernah berada di posisi Rina, terjebak dalam ego, takut kehilangan kendali, takut mengakui kesalahan. Tapi kita juga bisa memilih untuk menjadi seperti Pak Darman, tegar, bijak, tetap memegang prinsip walau tak punya kekuatan fisik atau kekuasaan. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang besar bukanlah berapa banyak yang ia miliki, tapi bagaimana ia menggunakan apa yang ia punya untuk membawa kebaikan bagi sekitarnya. Jangan takut untuk berubah. Jangan malu untuk mengakui kesalahan. Karena keberanian untuk memperbaiki diri adalah langkah paling berharga dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi manusia yang mau terus belajar dan memperbaiki diri adalah manusia yang paling mulia. Jangan biarkan masa lalu menjadi rantai yang mengikat langkah kita. Bebaskan diri dengan ketulusan hati, dengan kebaikan, dengan keteguhan untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, mengingatkan bahwa di balik setiap kesalahan, selalu ada pintu kesempatan untuk berubah. Bahwa di balik kekuasaan, jabatan, atau kekuatan fisik, ada nilai yang jauh lebih tinggi, keadilan, kepercayaan, dan kebaikan hati. Jangan pernah ragu melangkah menuju kebaikan. Jangan pernah merasa lemah karena memilih jalan damai dan adil. Karena sesungguhnya, itulah jalan menuju kebebasan sejati. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Jika kalian merasa cerita ini memberikan pelajaran atau inspirasi, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ceritakan apa yang kalian rasakan, atau mungkin pengalaman serupa yang pernah kalian alami. Dan tentunya, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ingat, perubahan sekecil apapun yang kita lakukan hari ini bisa menjadi langkah besar yang mengubah hidup kita selamanya.